Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Lili Trihatmoko dari SD Negeri 1 Ngadirojo. Saya Eti Trihartini dari SDN 4 Suci Pracimantoro. Saya Nur Widyasuti dari SMP Negeri 2 Wonogiri. Pada hari ini kami akan mempraktekkan kucing secara bergantian sebagai observer, coach dan kucing. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku tak bisa. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini terjadwal ya Bu Eti mau makan coaching bersama Pak Lili? Iya betul sekali. Oke. Sebelum proses coaching kita ngobrol dulu ya. Teman-teman nih saya ingin menegaskan gitu, karena saya sebagai observer ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu nanti apa sih yang ingin Ibu lakukan saat kegiatan bersama Pak Lili itu? Saya ingin nanti kan kita ada proses coaching di mana saya ingin menggali potensi yang dimiliki seorang coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti itu. Jadi nanti Bu Eti sudah mempersiapkan beberapa ya, Bu? Iya, Menggunakan alur kita, betul? Betul. Karena nanti Bu Eti ini kan berperan sebagai coach ya, berperan sebagai coach berarti sebagai mitra. Nah ini saya ingin menanyakan ini, kompetensi coaching apa sih yang ingin Bu Eti kembangkan nanti? Ya, yang ingin saya kembangkan nanti di coaching, saya ingin kembangkan adalah pertanyaan berbobot, di mana saya ingin melihat atau menggunakan kata kunci yang digunakan seorang dari coaching. Jadi saya akan menggunakan itu untuk pertanyaan berbobot sehingga saya bisa mengembangkannya. Ya, berarti nanti Bu Eti menitipkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot sehingga Bu Eti bisa menggali potensi yang dimiliki Pak Lili ya, sehingga dia bisa mengembangkan dan juga bisa mencari solusi ya dari permasalahannya. Ya, ini dari praobservasi. Nanti setelah Bu Eti melakukan coaching bersama Pak Lili, kita akan ketemu lagi ya pas praobservasi. Kita akan lihat, kita evaluasi proses coaching yang Bu Eti lakukan terhadap Pak Lili. Begitu ya. Semoga nanti prosesnya berjalan dengan baik dan bisa menyelesaikan masalah atau mendapatkan solusi terhadap coachingnya Bu Eti itu ya. Iya, terima kasih. Selamat siang Bu Eti. Selamat siang Pak Lili. Pertemuan kali ini saya itu mau banyak bercerita sama Bu Eti. Saya mempunyai permasalahan di pembelajaran saya. Silahkan Pak Lili, silahkan diceritakan permasalahan yang ada di kelas Pak Lili seperti apa. Mungkin coaching hari ini bisa membantu jenengan untuk mencari strategi atau solusi dari permasalahan tersebut. Seperti ini Bu, saya itu mempunyai masalah tentang pembelajaran bersama siswa-siswa. Ketika saya mengajar olahraga itu anak-anak apa ya Bu ya, kurangnya kesadaran diri sama kurangnya rasa tanggung jawab. Jadi apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya contohkan kepada anak itu, ternyata anak-anak itu masih kurang mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi rasa sadar saat pembelajaran itu sangat-sangat kurang. Contohnya seperti ini Bu. Ketika pembelajaran, anak sudah dulu pas awal tahun pembelajaran itu kan sudah saya sampaikan. Karena dalam pembelajaran olahraga, anak harus bisa memimpin doa, bisa memimpin pemanasan, alat-alat yang digunakan dalam olahraga itu juga harus tahu di mana mengambilnya, terus bilang kepada siapa harus mengambil alat-alatnya, seperti itu Ibu. Lalu kejadian itu sudah berapa kali pertemuan Bapak? Maksudnya dari kesadaran diri dan tanggung jawab anak yang kurang ini dengan alami sudah berapa? Kurang lebih sekitar, kalau saya hitung itu kurang lebih ada sekitar 4 minggu yang lalu, 1 bulan, sudah 4 pertemuan.
itu anak-anak mengalami penurunan itu kesadaran diri sama tanggung jawabnya. Jadi sudah saatnya pembelajaran masih duduk-duduk, sudah saya hantarkan untuk pembelajaran, anak-anak tidak ada yang mau memimpin doa, malah mereka terkesan saling lempar-lemparan, kamu saja seperti itu. Terus yang juga pemanasan sudah saya ajarkan pada pemanasan statis, ada pemanasan dinamis. Mereka juga tidak terlalu fokus seperti itu. Apalagi alat-alatnya sudah saya sampaikan, alatnya nanti ambilnya di sana ya, bilang sama nanti Pak penjaganya ya, dibukakan pintunya kalau masih dikunci, tapi anak-anak masih juga kurang kan. Kemudian kalau boleh saya tahu, untuk jadi dari kejadian seperti ini, Bapak sudah mengidentifikasi apa penyebab anak itu seperti itu sudah belum ya Pak? Sudah beberapa kali saya pelajari anak-anak dari identifikasi itu. Memang anak-anak kurangnya fokus dalam pembelajaran mungkin karena mereka yang pertama itu terlalu banyak asik bermain. Terus yang kedua dari perbincangan mereka itu karena mungkin rasa jenuh saat pembelajaran yang olahraga, karena olahraga itu kan panas, olahraga kan di luar ruangan panas. Anak-anak itu sebelum olahraga saja sudah kadang-kadang sudah mereka ngobrol sendiri, nanti panas ya, nanti berkeringat ya dan lain sebagainya. Mereka itu sebenarnya kelihatannya ogah-ogahan, padahal sudah saya kasih materi-materi yang menyenangkan seperti itu. Kemudian untuk kita setelah menghadapi masalah yang seperti itu, di mana kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari siswa dalam pembelajaran Pak Lili, kira-kira strategi apa yang ingin Pak Lili terapkan untuk anak agar kedepannya tidak demikian seperti itu Pak? Setelah kemarin itu setelah saya evaluasi dari pembelajaran yang sudah setelah saya identifikasi, saya itu kelihatannya mempunyai satu rencana saya itu sekarang mau anak-anak saya buatkan kartu tanggung jawab, namanya kartu tanggung jawab. Jadi nanti saya tulis tanggung jawab doa, tanggung jawab pemanasan, ada juga tanggung jawab ambil alat. Itu nanti akan saya buatkan kartu, terus nanti saya berikan ke anak-anak sebelum pembelajaran. Nanti kita ajak bermain dan bernyanyi. Jadi nanti kita bernyanyi bersama, kartunya berputar. Nanti kalau kartunya berhenti, anak-anak akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka pegang. Kira-kira seperti itu yang ingin saya terapkan. Mudah-mudahan nanti anak-anak suka, karena ini kan bentuk polanya permainan. Iya. Kemudian untuk target pelaksanaannya kira-kira berapa pertemuan atau berapa hari setelah rencana ini Bapak? Ya, untuk target saya kurang lebih nanti saya targetkan minggu depan ya. Minggu depan anak-anak ini setelah saya membuat rencana kan pasti saya harus membuatkan kartunya dulu. Akan saya buat semenarik mungkin, berwarna-warni. Anak itu kalau pegang itu suka. Jadi kurang lebih nanti minggu depan. Dan nanti juga pada waktu pelaksanaan nanti di minggu depan juga akan saya evaluasi seberapa berhasilkah ini. Mudah-mudahan nanti ini akan berhasil karena sudah saya angan-angan dengan kartu yang menarik. Anak nanti diajak bernyanyi, nyanyi lagu perjuangan, lagu daerah, itu akan membangkitkan semangat. Jadi dengan memberikan motivasi juga ya Pak, Betul. di mana anak yang kurang tanggung jawab, kemudian kesadarannya diri kurang, jadi perlu dengan adanya motivasi seperti yang sudah disampaikan Pak Lili juga, dengan teknik pembelajaran yang seperti permainan itu tadi untuk menumbuhkan kesadaran. Itu sangat luar biasa sekali Pak. Menurut saya langkah yang atau rencana yang tepat mungkin bisa diterapkan itu. Kemudian dari situ jenengan juga akan mengevaluasi bagaimana perkembangan anak setelah adanya pembelajaran seperti itu Pak. Iya, betul. Kemudian untuk komitmen yang akan Bapak lakukan tentang rencana ini. Iya.
Komitmen saya yang pertama, saya juga akan bersama kepala sekolah, bersama guru kelasnya, saya juga akan memberikan informasi ini supaya nanti juga ada motivasi dari kepala sekolah dan guru kelas. Selain itu saya akan membuat komitmen bersama dengan anak-anak, jadi kesepakatan belajar. Karena kita kan di luar kelas, saya mau membuat kesepakatan belajar. Jadi dalam pembelajaran di luar kelas ini supaya lebih enjoy, anak-anak nyaman, senang, dan lebih bersemangat lagi, anak-anak menumbuhkan kesadaran dan juga nanti rasa tanggung jawab. Saya akan membuat kesepakatan belajar. Dengan kesepakatan belajar ini saya harapkan anak-anak nanti akan tumbuh rasa lebih semangat lagi, lebih ekstra dalam meningkatkan kesadaran diri. Terima kasih Pak Lili. Itu merupakan ide di mana rencana yang akan jenengan lakukan di mana anak untuk menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab melalui pembelajaran dengan kartu tadi. Kemudian ketika nanti evaluasinya di situ belum ada kenaikan, juga adanya kesepakatan pembelajaran di awal. Jadi luar biasa ide yang sudah ingin diterapkan Pak Lili dalam pembelajaran, di mana juga adanya dukungan ya Pak dari komitmennya dari berbagai pihak. Ada siapa tadi? Kepala sekolah, kemudian guru kelasnya. Iya, wali kelas itu juga sangat membantu sekali. Tanpa adanya dukungan, otomatis pembelajaran atau strategi rencana yang kita lakukan mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Betul, iya betul. Mungkin yang ide yang bagus itu tadi bisa diterapkan dan semoga berhasil, karena nantinya dari rencana atau strategi tersebut akan adanya evaluasi di mana keberhasilan suatu rencana tersebut nanti bisa direfleksi. Betul sekali Mas? Betul. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, saya kira obrolan kita cukup di sini. Semoga nanti rencana yang Pak Lili rencanakan dapat berjalan dengan lancar, baik, sehingga anak bisa menumbuhkan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab di dalam pembelajaran PJOK karena di luar kelas. Siap, terima kasih Bu Lili atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Lili, semoga sukses dan semangat terus. Selamat siang Bu Lili. Ya, terima kasih Pak Lili. Halo Bu Eti. Halo Bu Widi. Wah, wajahnya udah cerah, ceria. Bagaimana perasaannya setelah coaching bersama Pak Lili? Ya, perasaannya alhamdulillah saya merasa senang di mana seorang coach mampu mengarahkan, memberikan dorongan kepada coach untuk memberikan bagaimana memunculkan potensi strategi ketika dia menghadapi masalah. Jadi kompetensi yang tadi Bu Eti ingin kembangkan sudah tercapai ya. Jadi kalau memang saya evaluasi dari proses coaching yang Bu Eti telah lakukan bersama Pak Lili, jadi memang saya lihat Bu Eti itu sudah mindfulness ya, sudah hadir secara penuh, sudah mendengarkan secara aktif, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali potensi dari Pak Lili sehingga dia bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang ada di kelasnya, gitu ya. Dan bahkan Bu Eti juga sudah mengetahui kata kunci sehingga bisa menggali potensinya Pak Lili. Terus ke depan itu kira-kira apa sih yang Bu Eti ingin kembangkan lagi? Untuk kedepannya saya akan mengembangkan kemampuan mendengar aktif saya. Kemudian saya juga ingin terus berusaha untuk selalu menjadi coach yang bisa menggali potensi seorang coach untuk memecahkan masalah-masalah yang dia hadapi. Luar biasa. Memang sebagai coach itu kita harus bisa hadir dan mampu mendengarkan aktif, karena sebenarnya proses mendengarkan itu tidak mudah gitu ya. Dan menjadi coach itu juga perlu banyak latihan, dan itu sudah bagus sekali. Jadi dari evaluasi kita hari ini ya Bu Eti, sudah bagus proses coachingnya. Mudah-mudahan ke depan Bu Eti bisa mengembangkan dan juga bisa meningkatkan kompetensi terkait coaching sehingga bisa melakukan coaching terhadap teman-teman Bu Eti dan bisa memaksimalkan potensi mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Begitu? Terima kasih Bu.
Terima kasih kegiatan hari ini. Kita ketemu di lain waktu. Semoga sukses. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau. Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik dan saat ini sangat fresh sekali. Kita siap untuk melaksanakan pembelajaran bersama anak-anak. Hari ini tadi setelah kita melaksanakan upacara yang merupakan bagian dari pembelajaran, ini saya mau melaksanakan kucing bersama Bu Widi. Ya, Bu Widi kemarin beberapa kali sudah menghubungi saya seperti itu. Iya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk melaksanakan observasi dulu Pak, di mana pra observasi di sini saya sebagai observer, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Mengingat saya sebagai observer, saya akan bertanya tentang kegiatan yang ingin Bapak lakukan nantinya, boleh? Iya, silakan. Iya. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan pada kegiatan kucing kali ini Pak? Jadi, nanti untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada kucing kali ini adalah nanti menggunakan alur tertentu. Jadi nanti meliputi ada ya, tujuan umum, identifikasi masalah, dan juga nanti ada rencana aksi juga. Itu yang akan menjadi rubrik penilaian pada kegiatan kucing nanti bersama Bu. Oh, gitu ya. Jadi pada akhir kita, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan terhadap coaching? Yes. Saya akan mengembangkan kucing kali ini tentang mendengarkan aktif dan hadir secara penuh dari mindfulness. Ketika nanti benar-benar kita itu ada di situ bersama kucing saya, dan apa yang menjadi kesannya nanti insya Allah nanti kita akan bersama-sama memecahkan. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari hadir secara penuh dan menjadi pendengar aktif yang sudah Bapak sebutkan tadi, sehingga dapat mengembangkan si coaching ini seperti apa Pak? Atau indikator ketercapaian dari ini nanti adalah pertanyaan pokok yang akan saya sampaikan adalah hadir secara utuh atau konsentrasi secara penuh bersama kucing, sehingga nanti apa yang kucing itu utarakan sampaikan karena ada beberapa permasalahan, sehingga nanti kita bisa mengembangkannya secara utuh seperti itu. Saya kira demikian Bapak pertanyaan pra observasi dari saya. Tapi izinkan saya nanti ketika proses coaching saya mendampingi jenengan dan coaching, di mana saya akan mengamati dari proses coaching. Terima kasih Bu Eti sudah membersamai kami. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya betul. Terima kasih juga Pak Lili. Semoga nanti proses coaching yang kita laksanakan nanti juga sukses dan berjalan dengan baik. Amin. Selamat siang Pak Lili. Selamat siang Bu Widi. Ada kemarin beberapa kali menghubungi saya. Maaf ya. Udah janjian kan kita mau. Iya maaf, tidak sempat membuka telepon dari Bu Widi karena masih pembelajaran sama anak-anak. Ada apa Bu Widi? Suatu ada masalah dengan kelas dan mungkin saya butuh gitu ya, butuh ngobrol gitu. Kelihatannya begitu penting, ada masalah apa? Mungkin saya bisa membantu itu. Ya, kemarin tuh saya tuh jengkel gitu ya, rasanya tuh saya mengajar materi baru di kelas itu, materinya baru, jadi belum pernah didapatkan sebelumnya. Kalau anak SMP itu kan kadang ada materi yang dia sudah dapat, nah ini belum sama sekali. Nah karena materi baru, saya merasa saya butuh untuk menjelaskan. Nah saya memakai metode ceramah, kemudian latihan soal, terus di akhir pelajaran itu saya cek apakah mereka paham atau belum gitu. Nah saya sudah jelaskan di tengah-tengah itu kalau yang perlu digarisbawah itu ini, kamu harus kuasai ini dulu supaya nanti bisa masuk ke materi selanjutnya. Nah ternyata ketika di akhir itu saya tes, itu banyak sekali anak-anak yang
poin-poin paling penting saja, paling dasar gitu ya, bukan paling penting dasar tapi penting itu saja mereka nggak bisa gitu, sehingga saya tuh merasa kok apa ya, anak-anak ini kok nggak mau nggak mau belajar, nggak mau berusaha. Padahal sudah saya jelaskan, saya sudah coba menjelaskan satu persatu ketika latihan soal, ternyata itu kok nggak bisa gitu ya. Jadi itu membuat saya tuh ini kurang apa sih pelajaran saya ini gitu, jadi jengkel gitu Pak gitu loh. Kalau menurut Bu Widi, kenapa anak-anak itu kurang apa ya, mendalami fundamental pembelajaran itu? Apa ya, mungkin mereka tidak terlalu suka gitu ya, metode ceramah gitu ya. Jadi anak-anak itu pengen mungkin sesuatu yang baru, Sesuatu yang berbeda, sesuatu ya? yang menyenangkan. Kebetulan pelajaran saya ini di jam terakhir gitu, jadi mungkin mereka udah lelah, sehingga kalau mendengarkan orang ngomong itu kan, mendengarkan kan susah gitu Iya, ya. betul, Jadi betul. mungkin ketika mendengarkan sudah tidak antusias gitu. Gitu. Kalau menurut saya mereka itu tidak menyukai kegiatan yang bersifatnya ceramah gitu ya. Anak-anak itu tidak menyukai ceramah. Kelihatannya tidak Siang suka. hari Karena mungkin siang. anak sudah lelah, sudah ngantuk gitu ya Bu ya. Fokusnya sudah hilang, kemudian sudah tidak tidak fokus ya. Sebenarnya hal tersebut adalah hal yang sederhana mungkin bagi ibu ya, tapi anak-anak malah kurang antusias. Jadi menurut ibu, agar siswa lebih ceria atau lebih menyukai kegiatan-kegiatan pembelajaran utamanya di siang hari itu, Bu Widi mau melakukan apa ya? Ini kayaknya harus memutar otak ya. Mungkin metodenya saya ganti. Pertama mungkin saya kasih metode tidak ceramah, berarti Iya, bergeser gitu ya. ya. Mereka harus ceramah, berarti kita harus kasih metode, mungkin ada tim turnamen yang lebih apa ya, memacu mereka supaya mau berusaha. Yang kedua mungkin harus ada ice breaking-nya ya. Jadi Betul, mereka betul. lebih fokus. Oh, kita harus fokus gitu. Jadi untuk memfokuskan kegiatan itu. Jadi mungkin saya akan pakai metode yang ini, tim turnamen sama saya kasih ice breaking kelihatannya, supaya mereka antusias lagi, mau mendengarkan, mau berusaha bisa gitu, memahami materi. Betul sekali. Kegiatan-kegiatan itu kalau di siang hari akan memacu anak. Jadi selain mereka itu sudah kelelahan, kecapean, Iya. mungkin kadang lapar juga. Iya. Anak dengan game turnamen, ada ice breaking, anak-anak akan menyukai itu, dan mereka nanti secara apa ya, kurang dari ketidaksadaran mereka akan tergiring ke pembelajaran Iya, itu. Ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depan? Jadi saya akan mendesain belajar. Jadi mungkin minggu depan itu saya akan melihat materinya, kemudian saya desain itu proses pembelajaran seperti apa. Saya rancang RPP sesuai dengan metode yang tadi sudah saya inginkan. Kemudian akan saya beri SPK. Jadi saya akan mungkin searching banyak SPK yang lebih pas untuk anak SMP. Betul, ya. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan kegiatan itu? Apakah ice breaking satu dengan yang lainnya nanti bisa berkaitan? Karena di siang hari itu mungkin anak-anak kalau di ice breakingnya cuma duduk, mungkin anak-anak kurang. Ya mungkin saya akan mencari SPK yang lebih bervariasi, yang lebih pas untuk pembelajaran yang saya desain. Ya, saya sangat setuju sekali Bu. Langkahnya sangat tepat. Di siang hari anak-anak pasti suka ini. Setelah Bu, saya juga merasa lega. Ngobrol kita yang mungkin yang sebentar ini sudah ada beberapa hal yang kita sepakati, Ibu sepakati bersama anak-anak. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran anak-anak suka pembelajaran dari lebih variatif seperti itu. Terus kira-kira dari kegiatan itu nanti komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nanti setelah saya buat rencana pembelajarannya, saya terapkan, nanti akan saya minta umpan balik nih dari anak-anak, sehingga saya mendapatkan evaluasi kan, seperti apa sih, apakah pembelajaran itu mereka suka atau tidak, kalau tidak disukai di hal yang mana, sehingga nanti mungkin pembelajaran ke depan lebih bagus lagi ya, kita Betul, mungkin betul. bisa mengembangkan metode yang lain lagi gitu ya Pak. Jadi nggak cuma itu aja gitu, masih bisa dikembangkan lagi. Betul. Terus dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin nanti saya akan ajak sesama guru IPA untuk kolaborasi ya. Jadi mungkin saya perlu diskusi dengan sama guru IPA. Mungkin nanti dari sekolah bisa difasilitasi apa untuk MGMP mata pelajaran di sekolah dihidupkan lagi.
sekali Bu Widi. Saya sangat setuju dengan ide-ide Bu Widi. Kedepannya mudah-mudahan dapat melaksanakan pembelajaran lebih bagus lagi, anak-anak lebih suka lagi, dan mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk anak-anak Bu Widi. Terima kasih sudah diajak ngobrol bisa keluar gitu ya. Apa Iya. sih sebenarnya solusi dari masalah saya? Jadi sama-sama Bu Widi, mudah-mudahan selalu berhasil, sehat selalu Bu Widi bersama anak-anaknya, mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat. Terima kasih Pak. Sama-sama. 3. Alhamdulillah proses coaching tadi sudah selesai ya Pak dengan Iya, Bu. Bu Widi. Iya. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu dengan di mana saya harus pasca observasi setelah mengamati melihat coaching yang Bapak laksanakan tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Sebelumnya, bagaimana perasaan Pak Lili setelah melakukan coaching bersama Bu Widi? Setelah saya tadi coaching bersama Bu Widi, saya merasa senang bisa membantu Bu Widi dan juga ngobrol-ngobrol aktif sekali bersama Bu Widi. Oh ya, jadi senang ya Pak karena bisa ngobrol dengan Bu Widi, Iya, di mana betul. saling lega. Bu Widi yang punya masalah kemudian bisa terselesaikan dengan bantuan jenengan, memberikan support, dukungan, dorongan, di mana jenengan mengarahkan potensi yang dimiliki si coach. Iya, betul sekali Bu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching ini sehingga indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi sebelum pra observasi itu tercapai atau terwujud? Iya, dalam coaching tadi selain saya dapat bersama Bu Widi ngobrol-ngobrol, Bu Widi dapat memecahkan masalah, termasuk juga tadi dengan indikator-indikator sudah sesuai sekali dengan alur ceritanya, Iya, sudah mengalir, terlihat ya, ya sudah Pak. terlihat mengalir, dan tujuan dari Coaching. coaching tadi, sehingga Bu Widi menemukan, saya juga bisa membersamai, dan alhamdulillah dari itu Bu Widi dapat menggali potensinya, sehingga selain apa yang Bu Widi keluh kesahkan, ternyata Bu Widi bersama anak-anak ini sudah punya komitmen juga. Iya, betul. Tadi saya juga bisa melihat Bapak proses di mana coaching yang Bapak lakukan, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian juga sudah hadir secara utuh, mindfulness, kemudian jenengan juga sudah mendengarkan secara aktif, sehingga seorang coach ini bisa memberikan pengarahan, membersamai si coach untuk menggali potensinya. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak, untuk kedepannya apalagi yang akan Bapak kembangkan pada diri Bapak sebagai seorang coach? Iya, sebagai seorang coach saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot lagi, sehingga nanti akan timbul potensi atau kemampuan diri dari coach saya. Dalam hal ini tadi saya bersama Bu Widi, sehingga nanti dalam melaksanakan coach selanjutnya saya bisa dengan sesuai apa yang saya harapkan, sehingga apa yang kita bincangkan itu akan menghasilkan sesuatu yang bermakna, utamanya untuk coach. Iya, betul sekali ya Pak, dimana kita nanti bisa membantu si coach ini untuk memecahkan masalahnya. Mudah-mudahan apa yang ingin Bapak kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Kemudian bisa menjadi coach yang diharapkan, menjadi coach yang diharapkan dari coach, sehingga bisa menggali potensi mereka. Betul. Terima kasih untuk kegiatan hari ini Sama-sama Bu Bapak. Edi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama sudah Saya bisa akhiri. bersamai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Widi? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah hari ini Bu Widi akan melakukan coaching? Iya, hari ini ada jadwal coaching dengan Bu Eti. Bu Eti.
Kira-kira sudah menghubungi berarti? Sudah janjian juga. Janjian. Oke, sebelum pelaksanaan kucing izinkan saya akan menanyakan beberapa hal, boleh? Ya, boleh. Terima kasih. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira nanti dalam melakukan kucing bersama Bu Eti menggunakan alur apa? Pakai alur filter Pak Ibu. Jadi tujuan masalah, kemudian tujuan identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya apa, kemudian Tanggung jawab, betul sekali. Lalu kira-kira kompetensi kucing apa yang akan dikembangkan? kompetensinya itu mindfulness ya, jadi saya hadir di situ seutuhnya, kemudian menggunakan aktif karena kan proses coachingnya itu membutuhkan kehadiran yang penuh ya, sama kita mau mendengarkan seperti apa sih masalahnya, nanti baru kita gali potensi dari si coaching. Oke, luar biasa. Dari bagian kompetensi kucing yang spesifik yang akan dikembangkan, kira-kira mengenai yang hadir secara penuh itu indikator capaiannya seperti apa? Ya, saya hadir seutuhnya, jadi saya akan memperhatikan masalah yang disampaikan Bu Eti seperti apa, kemudian saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan untuk menggali potensi Bu Eti itu menemukan sebenarnya dia itu punya potensi apa untuk memecahkan solusinya Permasalahan. Iya. Bu Eti. Terima kasih Bu Eti. Mudah-mudahan nanti dalam kucingnya bersama Bu Eti lancar dan nanti dapat mengembangkan potensinya dari Bu Eti. Ya. Mungkin seperti itu dulu, silakan nanti memberikan waktu untuk Bu Eti untuk melakukan kucing. Terima kasih Pak Lili. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Bu Eti. Kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih menyempatkan waktu untuk coaching bersama saya ya Bu. Kan kita udah janjian. Iya, karena saya ingin ngobrol dengan Ibu, ada sedikit masalah yang perlu saya ceritakan ke Ibu. Jadi ini mau cerita-cerita ya, Iya. masalah pembelajaran ya. Iya, Oke. pembelajaran. Nah sekarang ceritakan nih, apa sih masalahnya yang membuat Bu Eti itu pengen ngobrol tuh, masalahnya apa sih? Jadi gini Bu, di kelas saya itu masih ada satu siswa itu mengalami kesulitan ketika menerima pembelajaran karena anak ini sulit dalam membaca atau menulis karena dia berbeda dengan teman yang lain. Teman yang lain itu ketika saya ajarkan atau saya berikan penjelasan itu dia bisa menerima kemudian paham. Tapi kalau anak ini karena dia itu tidak bisa membaca itu agak kesulitan. Tidak bisa membaca ya, berarti Iya. masalahnya. Padahal kelas 5 Bu. Kelas 5 ya? Iya. Sudah, berarti sudah mengidentifikasi belum? Kira-kira kenapa ini anak ini kok nggak bisa baca untuk kelas 5? Iya, saya sudah mengidentifikasi, saya sudah cari kenapa penyebab anak ini tidak bisa membaca padahal sudah kelas 5. Dan kelas 5 itu kan sangat urgent sekali ya Bu, dimana membaca itu sangat penting, dimana ketika anak bisa membaca otomatis dia akan memahami materi, kemudian juga dia akan lebih berkembang gitu Bu, cepat penggunaannya. Kemudian di kelas 5 juga ada AMPK, itu juga kesulitan bagi saya sebagai guru kelas. Kemudian faktornya saya gali, saya komunikasi ke teman-teman yang lain yang dulu mengajar di kelas 1, 2 sampai kelas 4 ini, katanya memang dia itu anaknya tidak memiliki motivasi. Motivasinya rendah. Betul. Kemudian saya juga tanya-tanya ke anak ini bagaimana kedekatan dengan orang tuanya seperti itu. Ternyata di orang tuanya ya. iya, ternyata saya identifikasi kurang perhatian. Jadi tidak diperhatikan di orang tuanya ya. Terus kira-kira kalau ini kan udah tahun ini latar belakangnya ya, dari kelas 1 sampai kelas 4, kemudian dari tahun juga. Kira-kira Bu Eti akan melakukan apa supaya si anak ini bisa membaca itu, punya planning apa? Iya, saya kemarin sempat punya rencana Bu. Kira-kira yang ingin saya lakukan itu, saya selalu yang sudah saya lakukan itu saya selalu memberikan dukungan kepada dia, memberikan motivasi meskipun dia tidak bisa membaca di kelas itu saya selalu memberikan dukungan kepada dia, motivasi biar dia tidak merasa minder. Ketika dia tidak bisa itu kan dia malu Bu dengan teman yang lain, itu selalu saya berikan motivasi. Terus untuk tindakan selanjutnya itu akan saya
saya akan memberikan latihan membaca untuk anak ini di jam 0. Oh, jadi jadi pertama membaca. memberi motivasi dulu Iya. biar secara mentalnya dia nggak down gitu ya. Yang kedua itu memberi jam tambahan yang pertama di jam ke 0 latihan Jadi membaca. ya, Iya. khusus membaca. Tapi saya juga di sini takutnya kan kalau anak SD ada anak yang merasa mungkin biasanya gini loh, dia kok jam segini berarti udah ngajar, cuma dia sendiri. Nah di situ saya bentengi ke anak-anak, saya juga ceritakan saya di jam 0 itu memberikan pembelajaran ke anak ini untuk pembelajaran membaca saja, jadi saya tidak mengkhususkan materi. Nanti ada yang iri bu, saya takutnya. Berarti memberikan pengertian juga pada anak yang Iya, lain ya. betul. Kalau sebenarnya tidak ada perbedaan perlakuan, Iya. hanya Bu Eti itu memberikan jam tambahan untuk anak yang memang belum bisa membaca. Luar biasa. Dari rencana Bu Eti tadi, kira-kira akan dilaksanakan kapan? Saya akan laksanakan mulai besok nanti biar dia segera dapat segera bisa membaca. Kemudian ada mungkin bisa langkah selanjutnya, mungkin kalau saya sama saya terus mungkin dia ada grogi atau malu seperti itu. Mungkin dengan teman yang lain saya akan cari tahu teman dekatnya siapa, jadi tetap sebaya gitu. Oh ya, jadi ada dua nih ya solusi yang Ibu rencanakan, ada tambahan jam sama ada itu sebaya. Luar biasa ya, ada dua nih yang sudah direncanain. Kira-kira membutuhkan dukungan dari orang lain nggak nih di sekolah? Jelas sangat perlu bu dukungan Sama dari sekolah, terutama sama kepala sekolah, kemudian wali kelasnya jelas saya, kemudian dukungan dari teman-teman dan orang tua juga. Oh iya, orang tua juga penting ya. Jadi saya juga perlu komunikasi lagi dengan orang tuanya, karena orang tuanya itu bekerja. Nanti saya bisa minta kontaknya atau apa, dia di rumah bersama nenek. Mungkin nanti neneknya juga bisa saya konfirmasi, biar dipantau juga di rumah itu dia belajar tidaknya seperti itu, atau mengulang materi atau tidaknya seperti itu. Luar biasa, berarti ada tiga, nggak cuma dua. Satu jam tambahan, dua kita sebaya, yang ketiga selalu koordinasi dengan orang tua. Iya. Berarti bagus sekali ya, berarti dukungannya itu tadi dari sekolah juga dari orang tua. Nah kira-kira ini kalau solusi ini bisa dilaksanakan, komitmen dari apa nih? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu di mana setelah adanya rencana ini berjalan, kemudian akan saya evaluasi di mana ada tidak tingkat kemajuan yang yang diperoleh si anak ini, sehingga dia bisa membaca, mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena poinnya anak SD itu kan calistung ya Bu. Jadi ketika dia membacanya sulit, otomatis penerimaan materi juga sulit. Jadi yang fundamental itu memang Iya. harus bisa. Luar biasa sekali dari rencana yang Bu Eti sudah rencanakan, solusi-solusi yang sudah Bu Eti programkan gitu ya, mulai dari besok bisa dilaksanakan dengan beberapa hal yang sudah di planning gitu ya. Itu semoga solusi ini bisa berjalan dengan baik, kemudian nanti mendapatkan progres yang baik juga dari si anak. Kemudian saya merasa lega gitu Saya juga ya. merasa lega Bu, Karena sudah bisa sharing ya, cerita gitu ya Bu. Dan berarti tahu sebenarnya ternyata ada beberapa hal yang bisa kita gali dan kita maksimalkan ya, dari Bu Eti dan juga dari anak-anak di kelasnya Bu Eti. Begitu Bu Eti. Ada yang perlu disampaikan lagi? Saya kira cukup Bu, terima kasih atas waktu yang jenengan berikan kepada saya, sehingga saya bisa ngobrol tentang rencana-rencana masalah yang saya hadapi, sehingga saya punya pencerahan ke depannya untuk menghadapi anak tersebut. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Nanti kalau ada kendala lagi kita bisa ngobrol lagi Bu Iya, ya. terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam waktu, semoga sukses. Bu Widi, selamat siang. Selamat siang Pak. Bagaimana perasaannya setelah melakukan fixing sama Bu Eti? Alhamdulillah lega karena Bu Eti sudah dapat solusi. Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat fixing tadi sehingga indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan bisa terwujud? Jadi tadi mengenai lalu tirta ya sudah sesuai. Kemudian saya juga menggali potensinya Bu,
Eti gitu ya. Jadi Bu Eti itu ternyata sudah punya ide-ide yang luar biasa, sehingga ketika saya menggiring itu, dia sudah mempunyai solusi-solusi terhadap permasalahan yang dia miliki, sehingga dia sudah tahu nih besok saya harus ngapain. Oh, iya betul sekali. Tadi setelah saya amati juga ya Ibu, Ibu sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara penuh juga, menjadi pendengar aktif gitu, menggali potensi-potensi yang ada pada Bu Eti, juga melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga itu tadi tidak kesulitan dalam mencari kata-kata kunci seperti itu. Hasilnya kunci sendiri tadi bisa menggali potensinya. Bu Eti sudah bisa mengutarakan ide-ide cemerlangnya, ide-ide briliannya, sehingga apa yang keluar dari kata-kata Bu Eti tadi, sehingga setelah itu bersama tadi sudah banyak sekali ide-ide yang muncul dari Bu Eti sendiri. Kira-kira kedepannya nanti akan apa ya, akan kembang? Mungkin nanti kalau ada kesulitan dan berarti kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi. Kemudian mungkin yang perlu dikembangkan ini ya, kompetensi dari coaching itu mindfulness-nya, bagaimana saya bisa mendengarkan hati, dan juga ini menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya potensinya si coaching ini bisa muncul. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Kedepannya nanti mendapatkan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih Ibu Widi. Terima kasih Pak Louis. Sama-sama.